Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waza TV. Dalam tahun-tahun ini pendaftaran untuk beasiswa ke luar negeri sudah mulai dibuka. Termasuk diantaranya adalah beasiswa ke Turki atau ke Timur Tengah, ke Turki, Mesir, dan Tunisia itu sudah mulai dibuka. Nah, bagi Anda, bagaimana sih beasiswa di luar negeri itu? Nah, dan hari ini ya, kita akan cari tahu jawabannya dari alumnus perguruan tinggi Timur Tengah S1 dan S2-nya di Timur Tengah dengan dosen YAI Al Khairat Pamekasan, Ustadz Muhammad Ruslan. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah baik. Nah, ini Ustadz. Yati. Oh, dan beliau hari ini sedang menjabat sebagai Kaprodi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, di Institut Agama Islam Al Khairat Pamekasan. Ya. Ini Ustaz, apa kelebihan kuliah di Mesir atau di luar negeri lah pada umumnya? Kelebihannya kuliah di Al-Azhar khususnya di luar negeri itu adalah kita langsung mengambil ilmu dari sumbernya. Oh gitu. Iya, mengambil ilmu dari sumbernya. Kalau kita ketahui bahwasanya di Al-Azhar Mesir itu kan merupakan peradaban ilmu terkuno, dan awal munculnya perkuliahan agama itu di dunia itu kan pertama itu di Mesir, khususnya di Jamiatul Azhar Asy-Syarif. Seperti itu. Ya, berarti di Mesir itu merupakan perguruan tinggi tertua Islam, perguruan tinggi Islam tertua. Ya. Dan tentu karena dia sudah tertua, maka menyimpan banyak manuskrip keilmuan. Secara khusus ilmu agama. Termasuk juga ilmu agama. Ya. Nah, biasanya ini orang kalau kuliah di Mesir itu kan rata-rata beasiswa. Iya. Nah, bagaimana beasiswa di Mesir itu? Apakah full atau sebagian atau bagaimana? Iya. Untuk beasiswa di Al-Azhar itu full. Ada asramanya, juga ada makanan. Jadi dalam satu hari itu 3 kali. Oh gitu. Di sana itu asramanya namanya Madinatul Bu'us Al-Islamiyah. Jadi asrama di situ sangat dekat dengan perkuliahan, dengan tempat perkuliahan di Jamiatul Azhar Asy-Syarif itu. Dan mayoritas di sana itu bukan dari Indonesia. Jadi dari berbagai negara, ada yang dari Amerika, Sydney, kemudian dari Italia, dari Brazil, kemudian dari Turki, dari Rusia, Kazakhstan, ada Thailand, Singapura, Malaysia itu. Nah, apakah semua yang kuliah di Mesir itu full beasiswa? Karena tidak semuanya lihat, full. Ya. Yang tidak full beasiswa itu gimana ini? Saya dulu pertama tidak langsung beasiswa. Kemudian saya itu dapat nilai IPK baik. Kemudian saya mengajukan beasiswa ke pihak Al-Azhar, kemudian diterima. Kalau yang tidak beasiswa di sana itu hidupnya ya biaya dari orang tua, termasuk kemudian kos, tempat tinggal sama makan ya. Sampai makan itu dari orang tua. Kadang mahasiswa itu yang mandiri itu cari sampingan itu, kerja sampingan, ada yang cleaning service, kemudian ada yang jaga toko, kemudian ada yang jualan-jualan itu. Yang penting dia bisa selesai untuk kuliah di Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi mereka itu tidak merasa malu, tidak punya rasa malu. Mereka itu pede karena apa visi misi dari awalnya dia pengen kuliah di sana, menyelesaikan cari kuliah, ilmu dan cari pengalaman. Iya, dan dari pengalaman. Intinya seperti itu. Berarti kuliah di Mesir itu ada 2 metode. Pertama ada full beasiswa. Yang kedua ada non beasiswa. Cuman kalau pendidikannya gratis ya, Ustaz? Iya, kalau pendidikannya gratis. Gedungnya gratis, kemudian muqarrar. Kalau di sini kan buku kuliah gitu gratis. Oh, gratis. Cuman yang bayar itu adalah makan dan kos-kosannya. Iya. Kalau makan kira-kira kalau per porsi berapa? Kalau dulu saya itu pakai sistem mahasiswa Indonesia kos itu bayar per bulan. Kalau dulu 200.000 rupiah
Oh, murah ya? Iya, murah. Sebulan 200 Satu ribu. bulan. Ya. Makan berapa kali? Makan 3 kali. Oh, gitu. Itu dengan rumah, dengan kamar itu, sewa kamar, kemudian sewa air, kemudian sewa gas, kemudian sewa, pokoknya semua itu sudah lengkap dengan makan itu, kebutuhan sehari-hari kita itu. Kalau seandainya beli di warung, kira-kira berapa harga makanan di sana? Kalau harga makanan untuk di sana kan sistem ada dua, ada yang makanan Mesir secara khusus, kemudian ada makanan Indonesia. Kalau makanan Indonesia itu mahal menurut saya itu, biasanya 5 pon. Kalau diomlahkan ke Indonesia itu sekitar 15.000. Tapi ada makanan Mesir itu ada yang cuman 500 rupiah, 1.000 rupiah. Namanya esh tokmiyah, namanya esh. Ada kusari, harganya sekitar 1 pon, kalau dikeruskan ke rupiah sekitar 1.500 rupiah. Oh, 1.500. Iya, jadi murah. Hidup di Mesir itu murah, tapi ya? Tantangannya itu jauh dari keluarga. Nah, cuman bisa fokus belajar dan cari pengalaman. Cari pengalaman. Ini Zat, ada kelebihan. Jadi banyak teman-teman itu yang kuliah ke Mesir, dia sambil menjadi pelayan haji di Mekah. Itu gimana caranya itu? Saya dulu tahun 2017, saya kan 2016-17 saya selesai menyelesaikan haji secara mandiri, saya bayar. Kemudian ketika saya S2 itu ada namanya TEMOS. Oh, TEMOS. Iya. Apa itu singkatan? TEMOS itu istilahnya jadi ini pembantu haji di Indonesia, jadi pembimbing, penunjuk jamaah haji Indonesia kan. Jamaah haji Indonesia kan belum paham betul terhadap bahasa Arab, dari segi mukalamah, dari terjemahan bahasa Arab. Jadi kami itu membimbing secara teknik haji, kan banyak yang tidak paham. Jadi kami diutus oleh KBRI untuk membantu mereka, tapi dengan ada batas kota itu. Jadi dipilih, di-sharing oleh KBRI itu, ada seleksinya, ada ujiannya. Nanti kalau dulu masih waktu saya jadi mahasiswa di sana S2, sekitar 75 mahasiswa dari 10.000 mahasiswa itu. Yang dipilih. Iya, yang dipilih. Dan apa namanya? Digaji oleh KBRI, diberi honor. Bukan dari KBRI yang digaji, dari pihak Indonesia. Oh ya. Yang dari pihak Indonesia khususnya Menteri Agama. Bapak, waktu saya itu Bapak Surya Dharma Ali. Jadi kami diberi gaji 125 juta selama 3 bulan. Selama 3 bulan, wah luar biasa itu, fantastis. Iya, fantastis. Kalau di Indonesia itu bisa bangun rumah itu. Iya. Itu masih ada sampingan saya itu, jual ini, jadi bimbing, ada ini, pokoknya ada kamar berokah. Jadi, itu enaknya ya kalau jadi mahasiswa di Mesir itu. Itu jauh ya dari Saudi ke Mesir itu? Oh, jauh. Kalau saya dulu 2016-17 naik haji mandiri, kalau perjalanan kapal laut itu sekitar 1 hari 1 malam. 1 malam. Oh, tapi kalau pesawat sekitar 4 jam 5 jam. 5 jam. Itu kan namanya relawan ya istilahnya. Iya, relawan. Relawan. Tapi kan tidak semua orang bisa ke sana itu. Ya, tidak semua. Harus ada seleksi dan semacamnya. Iya, tapi kalau haji mandiri pakai uang sendiri itu bisa sekitar 8 juta itu sudah bisa. Oh, kalau haji sendiri dari Mesir cukup 8 juta. 8 juta. Oh, gitu. Tapi kami sebagai mahasiswa itu kan apa istilahnya, niat ibadah tapi sambil cari rezeki. Oh, gitu. Jadi pembimbing jemaah haji Indonesia, kemudian pembantu dorong jemaah haji Singapura dengan ada uang jasa gitu. Gitu. Nah, terus ini informasinya ini Ustaz Ruslan ini menjadi mutarjim ya? Iya. Penterjemah. Itu di Saudi apa di Indonesia? Saya dulu kerja televisi di Mesir. Oh, di Mesir. Iya. Jadi gaji saya lumayan fantastik gitu. Oh, ternyata sudah pernah jadi mutarjim di Arab Saudi, cuman pas memilih pulang ke Indonesia gitu. Karena tekanan dari orang tua, desakan dari orang tua untuk pulang biar katanya nggak ketemu di surga, ketemu di dunia dulu gitu. Gitu ya. Terus ini
Jadi menariknya, jadi kalau kuliah di Mesir itu karena pusat ilmu keilmuan, terutama ilmu agama, juga bagaimana dengan view-view pariwisata lah modelnya. Dan apakah mahasiswa itu punya kesempatan ke sana? Nah, pasti. Kami kesempatan untuk wisata itu setiap selesai ujian untuk refresh otak kita. Di sana itu ada Sungai Nil, kemudian ada piramid, kemudian ada ini perpustakaan terbesar sedunia dinamakan Perpustakaan Iskandaria itu. Kemudian ada Lautan Merah. Kami pernah menyelam di Lautan Merah itu melihat apa istilahnya itu sisa-sisa peperangan Firaun dengan Nabi Musa itu. Gitu ya. Ada namanya Gunung Tursina, dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Pada waktu itu Allah ingin menampakkan wujud aslinya, kemudian Gunung Tursina ini pecah belah. Iya. Dan di sana itu alhamdulillah kami melihat langsung. Ada juga tandus apa subur? Alhamdulillah tandus. Tandus karena memang batu itu namanya Allah itu menampakkan saking kuatnya cahaya itu gunung-gunung itu menjadi hancur. Ada juga makam Nabi, ada juga Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad, ada putri Nabi Muhammad Fatimahuz Zahra, ada Nabi Zakaria juga. Ada di Mesir semua? Iya, Nabi Musa juga ada di sana. Terus ini seandainya mahasiswa Indonesia ingin karena dia berangkatnya secara mandiri terus ingin bisnis. Kira-kira yang cocok itu untuk mahasiswa itu bisnis apa di sana? Yang tidak ganggu kuliah gitu. Ya, kalau yang tidak ganggu kuliah ya bisnis buka warung gitu. Kayak saya dulu boleh buka di jalanan itu, harus izin. Tapi harus izin, ada uang sewa. Gitu. Iya. Mahal di sana tapi hasilnya banyak juga. Banyak, menguntungkan ya. Iya, menguntungkan sekali. Karena produk Indonesia dibutuhkan oleh mahasiswa. Di Mesir itu ada bisnisnya guru gitu. Termasuk guru saya, Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar. Namanya bakso cinta. Pernah dengar enggak? Saya belum pernah makan di warung itu. Tapi pernah dengar. Beliau adalah salah satu guru saya yang alumni Mesir. Jadi kuliah sambil bisnis. Buka bakso cinta. Bakso cinta. Dan jenengan ini kan sudah sampai S2 di Mesir. Apa ada keinginan untuk kembali ke sana itu umpamanya menempuh doktor atau dalam rangka yang lain? Dalam sebuah maqal sudah disebutkan man syaribah ma'anailin fashtaka alaih. Tentunya saya itu kangen untuk kembali ke sana. Karena ini sudah termaktub dalam, ada yang mengatakan itu hadis, sebuah hadis, ada yang mengatakan sebuah maqal. Ya, siapa yang minum Sungai Nil maka orang tersebut pingin untuk kembali atau pingin minum lagi. Artinya tentu tidak hanya minum, berarti ada view-view yang lain yang ingin dilihat. Karena dosen saya itu banyak yang kafif buta itu, tapi mereka itu hebat, setiap harinya bisa nulis buku 7 buku, 8 buku. Luar biasa. Bahkan mereka itu semuanya hafidz Quran, hafal dengan tafsir-tafsirnya. Luar biasa kalau di sana. Jadi sobat Kuaza TV, jadi kalau Anda ingin mencari ilmu sekaligus pengalaman, datang ke Mesir. Terima jadi kasih. nyali Anda akan diuji. Jadi sebenarnya tergantung kepada tekad kita untuk melakukan sesuatu. Ya insya Allah kalau kita punya tekad yang kuat, insya Allah terjadi. Man talabal ilmah sahalallahu lahu tariqan, insyaallah. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Siapa yang giat pasti dapat. Pasti ada niat, i'tiqad, insyaallah sukses. Oke, siap. Jangan lupa like, comment and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.